rela melintasi perairan Waduk Jati Gede dan hutan dengan akses jalan setapak untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Sebelum sampai ke rumah warga di kawasan Blok Cisereh yang merupakan lokasi terpencil, petugas Pantarlih yang diawasi langsung Ketua KPUD Sumedang, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, dan PKD harus melintasi perairan Jati Gede dengan menaiki perahu. Ini lantaran jika melintasi perjalanan darat sekitar 4 km akan memakan waktu 2 jam dengan medan jalan yang terjal. Dan jika melintasi perairan Waduk Jati Gede dapat mempersingkat waktu menjadi sekitar 30 menit. Di Blok Cisereh tercatat ada sekitar 9 jiwa data penduduk potensial pemilih pada Pilkada November mendatang. Lokasi ke TPS kalau dari sini memang aksesnya sulit gitu. Paling ada jalan setapak, jalan kaki. Kalau bisa lewat air juga ke perairan, naik perahu. Lumayan lah kurang lebih 2 jam ada. Sementara itu, Ketua KPUD Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, mengapresiasi petugas Pantarlih atas dedikasinya walaupun secara honor tidak terlalu besar. Namun kinerjanya sangat luar biasa. Hanya ada 9 pemilih dan 4 kakak yang ada di blok ini, Cisereh ini. Tapi tadi bagian dari kami memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih itu harus kami pastikan mereka terdata, walaupun hanya 9 pemilih begitu ya. Proses coklit di Sumedang sudah mencapai 90%. Sementara tahapan coklit untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Sumedang akan berakhir pada 24 Juli mendatang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ya, halo selamat siang pemirsa. Pertemuan PKS dan PSI membuat peta politik Pilkada Jakarta semakin menjurus ke 3 poros. Selain informasi ini pemirsa, kami juga menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, usai namanya disebut-sebut dalam Pilkada Sumatera Utara, sejumlah partai mulai melirik sosok Nagita Slavina. Sementara Raffi Ahmad tidak menampik akan kemungkinannya maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Nama Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, diajukan oleh PKB untuk berduet dengan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. PKB menilai sosok Nagita bisa meningkatkan elektabilitas Bobi. Sejumlah partai pun melirik sosok Nagita, salah satunya Partai Gerindra. Sosok Nagita dinilai bisa membantu kemajuan bisnis di kalangan anak muda. Sebetulnya kan provinsi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa-biasa saja, dia banyak berpengaruh juga, dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi, mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Sementara Partai Amanat Nasional atau PAN masih belum memutuskan akan mengusung Nagita Slavina di Pilkada Sumatera Utara. Hingga kini PAN masih menunggu hasil survei internal mereka. Ya tentu kan nanti kita harus berbasis survei ya, hasilnya seperti apa, dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobi. Kita lihat Mas Bobi juga sudah cukup baik elektabilitasnya, tetapi harus ada yang menopang, dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas ya. Sementara itu Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina, tidak menampik akan ikut berkompetisi di Pilkada 2024. Sebelumnya, Raffi diisukan maju bersama Diko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa. Untuk menentukannya kemana, kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang
yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Masuknya Nagita dan Raffi ke dalam bursa pilkada menambah semarak nama selebriti yang akan maju berkompetisi di Pilkada 2024. Sebelumnya di kota Tangerang Selatan, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Popularitas artis diprediksi bisa mendongkrak perolehan suara. Namun, popularitas bukan jaminan bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PKS, PDIP, dan Golkar resmi berkoalisi dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi yakni Alus Pisan. Golkar, PKS, dan PDIP resmi berkoalisi di Pilbuk Bandung 2024. Tiga partai tersebut melakukan penandatanganan kesepakatan maju bersama di Pilkada 2024 pada Minggu malam. Bahkan para kader dari ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi, yakni Alus Pisan, Agamis, Lestari atau Luhung, Unggul, Sejahtera, Happy, dan Berkesan. Tagline tersebut dibuat sebagai bentuk semangat ketiga partai tersebut untuk memenangkan Pilkada 2024. Deklarasi koalisi dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi tersebut, diantaranya Sahrul Gunawan dari Partai Golkar. Memperbaiki apa yang sudah dilalui dan ke depan ingin lebih baik, tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung ke depan. Sementara itu dari PKS nantinya akan mengusung Gun-Gun Gunawan dan PDIP akan mengusung Muhammad Lutfi Hafian. Dan tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat sampai akar rumput ke bawah. Dan kesiapan untuk pencalonan bagaimana? Ya, untuk saya sendiri sangat siap menghadapi pilkada ini, siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Bandung. Dengan resmi terbentuknya koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka pilkada di Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 November 2024 mendatang diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Koalisi lainnya ialah koalisi Bedas yang akan mengusung petahana Dede Supriyatna yang diusung oleh PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Pilkada 2024, putra bungsu Presiden Jokowi mulai bermanuver. Ketua Umum PSI ini menyambangi kantor PKS untuk menjajaki kerjasama dalam Pilkada mendatang. Pertemuan antara PSI dengan PKS berlangsung tertutup. Dalam pertemuan ini, Presiden PKS menyatakan telah tercapai kerjasama antar kedua partai dalam Pilkada mendatang. Kerjasama berfokus pada wilayah yang cukup potensial, salah satunya di Pilkada Jakarta. Harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan, ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Sementara PSI akan membahas rencana koalisi dengan PKS dalam Pilkada Jakarta. Dalam Pilkada Jakarta, PKS mengusung pasangan aman Anies Sohibul Iman.
untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Sebelum bertemu PKS, Kaisang sempat menyatakan akan memberikan kejutan dalam Pilkada 2024. Kaisang pun rencananya akan memberikan keputusan terkait maju dalam Pilkada Jateng atau Jakarta pada Agustus mendatang. Selain di Jakarta, Kaisang juga diisukan maju dalam Pilkada Jateng. Sejumlah partai mulai menimbang Kaisang untuk maju bersama calon internal partai mereka. Kaisang pun mengapresiasi partai yang berencana mengusungnya. Mana Mas? Ya nggak apa-apa, kami hargain semua yang mau mengusung kami, tapi baik lagi ya, Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Sementara kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, meminta Kaisang untuk bertemu dengan PDIP sebelum maju dalam Pilkada. Oh, bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Oh, kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Sebelumnya, PDIP menyatakan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan nama Kaisang dalam gelaran Pilkada. Meski masih menunggu survei dan keputusan internal partai, namun sosok Kaisang dinilai mumpuni untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Kawal Pilkada, pemirsa. Pertemuan PKS dan PSI membuat peta politik Pilkada semakin menjurus ke 3 poros. Bila akhirnya dua partai ini berkoalisi, maka mereka bisa mengajukan calonnya sendiri. Rencana PKS berkoalisi dengan PSI dalam Pilkada Jakarta membuat isu 3 poros semakin menguat. Pertemuan keduanya membuka jalan PKS untuk menyandingkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Lantaran hingga kini PKS tetap mengunci duet aman di Pilkada mendatang. Sementara PDI Perjuangan rencananya akan mengajukan calonnya sendiri. Sosok Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jakarta. Komunikasi dengan PKB pun terus dijalin demi memuluskan rencana PDIP untuk mengajukan calonnya sendiri. Selama memenuhi kuota yang ada, dalam artian persyaratan dan mekanismenya itu mencukupi, bukan tidak mungkin politik dinamis. Termasuk peluang Anies Andika. Menarik. Sementara Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju berencana maju dengan calon mereka sendiri. Gerindra pun telah siapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Nama-nama calon yang akan diusung telah dikantongi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ini ya adalah kota tempat orang menaruh harapan. Banyak calon-calon baru yang calon kejutan akhirnya bisa menang. Kita ingat dulu Pak Jokowi adalah kejutan. Ya, tiba-tiba Gerindra, PDI yang semula mau mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo mencalonkan Pak Jokowi. Begitu juga Pak Anies diputus pada last minute ya. Nah, yang begini-beginian ternyata kansnya besar menang di Jakarta. Jadi memang saya juga yakin ya bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Saat ini PKS sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD 2024-2029 dengan 18 kursi tetap tidak bisa mengusung calon sendiri. Sementara PSI memiliki 8 kursi. Artinya, bila PKS berkoalisi dengan PSI, mereka bisa mengajukan calonnya sendiri. Sementara PDIP bisa mengajukan calonnya bila berkoalisi dengan PKB. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta, sehingga mau tak mau harus berkoalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini di Pilkada Jakarta tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri. Parpol butuh minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung calonnya, sehingga mau tidak mau mereka harus berkoalisi. Dan berikut pemirsa, kami akan berikan rincian perolehan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta. Pemirsa, kita akan lihat bersama bahwa di perolehan
kursi DPRD DKI Jakarta pemirsa 2024 sepanjang 2024 hingga 2029. Ini PKS memperoleh 18 kursi. Selanjutnya ada juga PDIP di 15 kursi. Kemudian pemirsa Gerindra di 14 kursi, kemudian Nasdem 11 kursi, dan ini PKB 10 kursi. Ini tidak ada 22 kursi pemirsa minimalnya. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bersama-sama kembali di grafis selanjutnya ini, di mana perolehan kursi DPRD Jakarta masih sama 2024-2029. Di partai selanjutnya ada di Golkar, yaitu ada 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi pemirsa. Dan pemirsa, jika kita bersama tadi, jumlah perolehan kursi ini seluruh partai kurang dari 22 kursi pemirsa. Dan syarat duduk di kursi DPRD DKI Jakarta minimal harus ada 22 kursi di setiap partainya, sehingga dibutuhkan koalisi partai antar partai nantinya. Dan kita lihat saja seperti apakah nanti pemirsa peta koalisi partai untuk memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali resmi meluncurkan maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024 pemirsa. KPUD Bali memberi nama maskot mereka Genta Nayaka Praja. Nah pemirsa, informasi juga sekaligus menutup kawal pilkada hari ini. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Kawal pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Suara yang menggema. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali resmi meluncurkan maskot untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. Maskot tersebut dinamai Genta Nayaka Praja. Simbol Genta digambarkan berwarna emas dengan logo pemilu pada lonceng Genta yang dikelilingi cakra yang mempresentasikan simbol-simbol Astabrata, yakni 8 sifat kepemimpinan dewa. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik untuk rakyatnya dari suara-suara kedamaian. Di dalam maskot kita itu tergambar ada Astabrata yang merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang baik yang menjadi toladan kita semua dalam rangka menapaki kehidupan berbangsa dan negara ini. Selain itu juga diluncurkan jingle pilkada berjudul Ngardi Bali Santi Lanjagatita yang terinspirasi dari alat pemujaan Hindu Bali yang menghasilkan suara kedamaian. Hal ini diyakini membawa semangat pilkada Bali yang penuh kedamaian. Jingle bergenre pop rock ini dinyanyikan oleh Robby Navegula, Bobby Dinar, dan Agung Ocha.